23 prajurit TNI Angkatan Laut dipastikan menjadi korban longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat. Sempat muncul pertanyaan alasan keberadaan mereka di lokasi tersebut. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan keberadaan 23 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut di kawasan Cisarua berkaitan dengan kegiatan kedinasan. Para prajurit tersebut tengah mengikuti latihan sebagai bagian dari persiapan penugasan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Ali menegaskan latihan tersebut dilakukan di sekitar wilayah terdampak longsor sebelum bencana terjadi. Saat longsor melanda kawasan itu, para prajurit berada di lokasi latihan sehingga ikut menjadi korban timbunan material tanah, kata KSAL saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan. Akibat kejadian tersebut, 23 personel marinir dilaporkan tertimbun longsor. Hingga kini, 4 prajurit telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara pencarian terhadap personel lainnya masih terus dilakukan. Untuk mempercepat proses evakuasi, TNI AL mengerahkan 200 personel Korps Marinir ke lokasi bencana. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Tunggul menyebutkan, operasi pencarian turut didukung penggunaan drone, alat pendeteksi panas, serta anjing pelacak. Selain fokus pada pencarian korban, TNI AL juga memastikan pemenuhan hak-hak prajurit yang gugur serta pendampingan bagi keluarga yang ditinggalkan. Upaya tersebut dilakukan seiring berjalannya operasi pencarian hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Menyampaikan terkait dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah ditemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil. Tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone, dan menggunakan thermal, dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang mereka sedang melaksanakan latihan tugas untuk dikirim melaksanakan pembatasan RI-PNJ. Memang dilaksanakan latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian. Teman-teman media, saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR ini, selaku koordinator adalah Badan SAR Nasional yang dibantu oleh seluruh kementerian lembaga, khususnya TNI dan Polri yang ada di wilayah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Kemudian untuk yang tergabung dalam operasi, termasuk dalam pendukung, lebih dari 450 orang yang sudah terdata. Kemudian untuk penggunaan sarana prasarana, bahwa operasi SAR ini akan menggunakan 2 unsur, yaitu unsur udara yang melibatkan sarana drone yang sudah terdata. Ada 12 drone yang akan kita operasikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.